yang membuatnya istimewa kembali. Nah, ini ada sepasang. Nah itu mereka terkadang suka juga sih berkelahi, ya bertengkar kecil lah gitu ya, nggak sampai saling melukai. Yo te traigo esta bomba puertorriqueña. Yo te la traigo de Cupey, de Vega Baja y de Santurce, de todas partes de Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontanet, allá en Cupey Alto y Lo Mejía en Vega Baja. ¡Que gocen! ¡Sí! Bomba, bomba, para siempre. Bomba, bomba está presente, aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba, para siempre. Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña. Bomba, 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 para siempre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video saya. Di vlog akuarium laut kali ini saya akan menampilkan sebuah video update ya dari salah satu tank yang saya punya di rumah saya. Ya oke, bagi yang selalu mengikuti channel saya ya pasti sudah familiar nih dengan salah satu tank yang saya punya. Ini sudah saya setting ya sejak awal bulan Desember 2019. Jadi kurang lebih ini sudah jalan 10 bulan ya. Jadi ini dia akuarium mini bisa dibilang. Ini mereknya Sakai Pro dari akrilik, panjangnya 40, lebarnya 25, tingginya 28 ya. Jadi volumenya 25 liter. Jadi menurut saya sih saya cukup berhasil juga untuk membuat sebuah ekosistem ya, ekosistem laut di akuarium yang sangat mini ini. Oke, jadi saya mau cerita tentang ini ikan favorit saya ya. Ini adalah ikan balong ya. Oke, tapi bukan balong sembarang balong ya. Ini adalah ikan balong hibrid, ataupun juga bahasa kerennya ini adalah maroon lightning ya, ataupun juga lightning maroon. Jadi ini bukan ikan balong yang berasal dari alam. Jadi ikan ini merupakan hasil dari rekayasa genetika ya, hasil kawin silang ataupun juga hibrid ya. Jadi kalau strainnya sih saya nggak tahu ya. Jadi dari informasi yang saya dapatkan sih ini hasil karya anak bangsa juga ya. Ini dari BPBL atau kalau nggak salah ya, Badan Perikanan Budidaya Laut tuh dari Ambon ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan di Ambon ya. Jadi mereka sudah bisa melakukan breeding dan juga rekayasa genetik ya. Jadi kurang lebih sudah ada 14 varian Nemo hybrid ya, ada macam-macam ya. Ada full black, half black, ada frostbite, ada Picasso, platinum dan lain sebagainya. Dan ini adalah salah satu ikan hasil hybrid ya, hasil rekayasa genetika. Jadi ini adalah lightning maroon ya. Jadi termasuk jenis clownfish juga, termasuk ikan badut juga, tapi punya warna dan pola yang berbeda. Ya kalau ikan lightning maroon clownfish ini sih sudah ada di tank ini kurang lebih 2
2 bulan ya. Ini saya dapat dari Pimpin Aquarium ya. Jadi Koahin tuh owner dari Pimpin Aquarium itu sedang melakukan apa ya, stok clearance gitu ya. Jadi cuci gudang. Jadi ini adalah 2 ekor ikan Nemo yang saya dapatkan nih dari Pimpin Aquarium ya. Jadi ini merupakan ikan Nemo jenis high grade juga ya. Karena bukan karena dia varian baru saja, tapi memang harganya juga cukup lumayan. Kalau biasanya sih ikan Nemo tuh ya dijual dengan harga bervariasi antara 20 sampai 35.000. Tapi kalau harga pasaran ikan ini kan memang cukup mahal. Bisa di atas 1 juta rupiah per ekor ya. Jadi ini ikan Nemo yang cukup high grade ya menurut saya. Jadi memang ikan ini cantik sekali, kita bisa melihat ya, warnanya itu warna coklat ya, merah marun gitu. Kemudian yang membedakannya itu adalah pasti pola yang ada di tubuhnya. Jadi kalau biasanya sih ikan marun clownfish ataupun juga ikan balong itu hanya memiliki stripe saja ya, baris tuh seperti 3 baris ya di bagian muka, bagian tengah sama bagian sirip ekor. Jadi ada yang balong padang tuh yang gold stripe marun clownfish, ada yang juga white stripe, biasanya seperti itu. Tapi kalau untuk yang lightning marun ini kita bisa melihat ya seperti pola lightning ya, seperti ada kilatan gitu ataupun juga petir di tubuhnya. Oke, dan saya melihat juga banyak pola-pola juga sih dari lightning marun ini. Tapi kalau yang saya punya ini sih menurut saya cukup rapi ya polanya. Jadi polanya itu rapi banget ya, pola lightning ya, seperti petir gitu ya, menyambar di tubuh ikan yang sangat cantik ini. Gaya berenangnya juga lucu ya, ogel-ogel seperti itu. Oke, dan yang membuatnya istimewa ini menurut saya sih sepasang ya. Oke, karena jarang sekali sih ikan balong ini ataupun juga ikan lightning marun ini yang bisa dipelihara secara berpasangan nih. Kecuali memang size-nya itu sudah beda ya, ada yang besar dan yang kecil, dan itu memang cukup sulit juga sih menjodohkan 2 ikan yang menurut saya ikan ini sangat agresif ya terhadap sesama jenis clownfish ya. Jadi kalau misalnya ada jenis clownfish lain itu bisa dibully sampai ya, mengakibatkan kematian sih menurut saya. Ikan ini sangat agresif, sangat teritorial sekali. Tapi ini alhamdulillah kedua ikan balong saya ini bisa berpasangan ya, walaupun kadang ada itu ya agak-agak berkelahi lah, tapi nggak sampai saling menyakiti, hanya sekedar ya berkelahi manja gitu lah ya. Oke, jadi ikan lightning marun ini ya termasuk ikan clownfish ya. Jadi kalau level pemeliharanya sih menurut saya mudah. Kalau misalnya parameter air di akuarium itu sudah cukup baik, ikan ini ya bisa hidup ya dengan baik. Jadi saya nggak pernah mengecek sih parameter air di akuarium kecil saya ini, tapi saya lihat ikan-ikannya bisa hidup sehat. Ya udah, yang pasti sering dibersihkan lah mungkin ya, sebulan sekali lumut-lumut yang ada menempel. Jadi nggak pernah juga saya lakukan water change, dosing ataupun tidak pernah ya. Jadi ini sudah tahan tuh, udah jalan 9 bulan. Oke, kalau untuk pakan, untuk diet sendiri ikan lightning marun ini juga gampang ya makannya. Oke, kita langsung saja nih, kita sudah siapin ini. Saya biasanya kasih hikari marin es, kita langsung kasih aja nih ikannya. Biasanya kalau saya datang tuh langsung ya dia langsung minta
kita makan tuh langsung ke sini. Cuman ini karena pakai kamera dia agak malu-malu juga nih. Ini ya, kita lihat. Saya akan kasih sekarang. Oke, kita lihat. Nah, itu dia. Langsung ya. Lahap sekali makannya. Si marun lightning marun panfish ya. Oke, kita lihat aja dulu nih dia makan pelet. Oke, sekarang dia mengambil pelet-pelet tuh yang masih terapung di atas. Ya langsung diambil ya dari permukaan. Ya, jadi memang clownfish termasuk ikan yang gampang sekali sih dilatih untuk makan pelet ya. Oke, jadi asik banget nih melihat ikan-ikan hias laut kita ini sehat ya, kemudian rakus makan pelet. Ini jadi hiburan yang sangat menyenangkan nih di rumah. Ya, oke, itu dia pengalaman saya ya, sekedar hanya sharing ya, berbagi pengalaman nih bagaimana cara saya memelihara ikan, salah satu ikan Nemo varian baru ya, Nemo hybrid hasil kawin silang, yaitu ikan lightning marun. Ini termasuk salah satu ikan clownfish yang high grade ya. Jadi nggak terlalu sering sih ada di akuarium Aquaris ya. Jadi ini kebanggaan juga sih bagi saya nih bisa mendapatkan dan memelihara ikan yang sangat cantik ini ya di akuarium saya, dan alhamdulillah dia juga sehat ya. Dan yang membuatnya istimewa kembali, nah ini ada sepasang. Nah itu mereka terkadang suka juga sih berkelahi ya, bertengkar kecil lah gitu ya, nggak sampai saling melukai. Oke, kalau parameter air di akuarium saya ini sekitar salinitasnya 1024 gitu ya, tapi ikan clownfish ini juga cukup toleran ya. Jadi saya pernah pelihara di salinitas 1020, pernah sampai 1029 juga nggak masalah ya. Oke, kalau untuk reef compatibility ataupun juga bisa dipelihara di koral itu sudah pasti. Jadi rata-rata ikan clownfish ini reef compatible ya, bisa kita pelihara di reef tank karena dia tidak akan mengganggu reef tank. Kemudian kalau kita mau menyediakan anemon tuh sangat dianjurkan sekali, apalagi yang sudah berpasangan gini. Mudah-mudahan nanti mereka bisa segera berkembang biak. Oke, tapi nggak semua jenis anemon juga yang mau di hosting ya. Oke, kalau ikan marun clownfish ataupun juga lightning marun ini biasanya sukanya tuh jenis-jenis anemon seperti anemon jagung ya, baik itu yang hijau green bubble tip anemones ataupun juga yang merah rose bubble tip anemones. Oke, itu yang jadi anemon favorit. Kalau anemon carpet saya pernah coba sih juga, mereka mau hosting di anemon carpet, tapi kalau misalnya ada green bubble tip anemones, anemon jagung, mereka lebih memilih anemon jagung itu ya daripada anemon carpet.
Oke, dan kalau temperamen ya, dia cukup agresif sih menurut saya, semi agresif. Apalagi kalau sudah ada anemon tuh di akuarium, dia akan mempertahankan anemon itu dari biota-biota lain. Ya tidak hanya dari biota ya, saya juga pernah lagi escaping tuh habis ya, dipatok ataupun juga dihajar tangan saya oleh jenis clownfish ya, karena dia sedang mempertahankan dan melindungi si anemon tersebut. Tapi kalau di tank ini saya nggak pakai anemon ya, jadi saya hanya memelihara mereka sepasang saja ya, jadi tidak menyediakan anemon tuh untuk kedua marun clownfish saya ini. Oke, itu dia tadi penjelasan saya tentang ikan ini, lightning maroon, ikan clownfish yang sangat cantik sekali ya. Oke, kalau saya ini dapatkan dari Pinpin Aquarium ya, ada clearance sales ya. Kalau harga pasaran ini di atas 1 juta, mungkin 1.200.000 ya per ekor, karena ikan ini memang sangat eksklusif sih menurut saya, eksklusif dan sangat cantik sekali kalau ada di akuarium kita. Oke, don't forget to subscribe, like, and comment.